Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ankan Raihan, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 1227585 dengan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Intelijensia Buatan dengan dosen pengampu Bapak Jumadi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah dataset dan juga source code dengan judul Traffic Sign Image Classification dengan 97% CNN. Di sini dataset ini memiliki tujuan utama, yaitu membuat sebuah model kecerdasan buatan yang dapat mengklasifikasikan jenis rambu lalu lintas berdasarkan gambar. Proses ini dimulai dengan mempersiapkan sebuah dataset dataset berupa gambar-gambar yang ada pada rambu lalu lintas, di mana gambar-gambar tersebut nantinya itu diubah ukurannya agar selaras dan kemudian digunakan untuk melatih sebuah model. Dataset ini juga dibagi menjadi data untuk pelatihan dan juga data pengujian. Nah, model yang digunakan ini adalah model yang berbasis jaringan saraf tiruan atau GST Neural Network. Khususnya model yang dirancang untuk memahami sebuah pola-pola pada gambar. Model ini juga mempelajari ciri-ciri visual dari gambar lalu lintas seperti bentuk dan juga warna untuk mengenali jenis rambu tersebut. Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan data yang sudah disajikan dan juga disiapkan. Model mencoba meningkatkan akurasi melalui beberapa putaran pelatihan. Nah, setelah pelatihan selesai nanti model diuji menggunakan sebuah data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur seberapa baik model tersebut dapat mengenali jenis-jenis rambu lalu lintas. Dan yang kemudian akhirnya model disimpan agar dapat digunakan kembali untuk mengklasifikasikan gambar-gambar rambu lalu lintas tanpa perlu melatihnya dari awal. Secara keseluruhan, kode ini juga mencakup langkah-langkah lengkap bagaimana dan juga persiapan data pelatihan model, evaluasi akurasi, hingga penyimpanan model untuk penggunaan selanjutnya. Nah, dataset dan juga kode ini juga membangun sebuah model klasifikasi untuk mengenali rambu lalu lintas menggunakan dataset GTS-RB dan juga data diproses dengan mengubah gambar menjadi ukuran 30 kali 30 pixel agar gambar tersebut selaras dan juga langsung dikonversi ke array numerik. Lalu dibagi menjadi data pelatihan sebanyak 80% dan juga data pengujian sebanyak 20%. Model dibuat menggunakan jaringan saraf tiruan berbasis konvolusi CNN dengan lapisan konvolusi untuk ekstraksi fitur, pooling untuk mengurangi dimensi data, dropout untuk mencegah overfitting, dan juga dense layer untuk klasifikasi ke 43 kelas. Model dilatih selama 15 epoch dengan optimasi Adam dan diuji menggunakan sebuah data baru untuk mengukur akurasi hasil pelatihan yang divisualisasikan, dan model kemudian dilatih dan juga disimpan dalam format H5 untuk pengujian dan juga penggunaan lebih lanjut. Akurasi pada pengujian dihitung untuk mengevaluasi performa. Mungkin langsung saja ke bagian penjelasan source code yang telah saya jalankan sebelumnya menggunakan platform Google Colab. Di sini sudah saya jalankan. Nah, langsung ke bagian pertama yaitu mounting dari Google Drive. Di sini berguna untuk memasang Google Drive ke Colab agar dataset dan file lain dapat diakses dari Google Drive secara langsung. Mengimport dan juga memanggil path dari Google Drive. Selanjutnya ada untuk download dan import library. Kode ini juga mengimpor beberapa pustaka yang diperlukan untuk pemrosesan manipulasi data, visualisasi, dan juga pembuatan model. Yang di sini ada pertama ada import NumPy as NP dan juga import Panda expand untuk memanipulasi array dan juga data tabular. Selanjutnya di sini ada TensorFlow untuk membangun sebuah model berbasis jaringan saraf tiruan atau GST. Selanjutnya juga ada import OS ini untuk navigasi ke directory. Nah, selanjutnya ada library CV2 dan juga Fill Image. Di sini untuk memanipulasi gambar nantinya. Ada juga import
Matplotlib.pilot ini untuk membuat grafik dan juga sklearn untuk membagi dataset dan juga evaluasi model. Nah, setelah itu dataset diload untuk gambar dari rambu lalu lintas, traffic sign image. Di sini dideklarasikan dengan data, label dan juga class, juga curpart sama dengan os, got, cwd dengan variabel data di sini untuk menyimpan array gambar, variabel label untuk menyimpan label dari kategori, dan juga variabel class untuk menyimpan jumlah kelas sebanyak 43 kelas rambu lalu lintas nantinya. Juga di sini ada untuk memuat si dataset dengan menggunakan pengulangan for, memuat dataset dengan membaca gambar dari direktori path yang telah disediakan di Google Drive tadi, dan selanjutnya setiap gambar yang masuk nantinya akan dikonversi ukurannya menjadi ukuran 30 kali 30 pixel untuk memastikan dimensinya nanti itu seragam. Dan yang ini selanjutnya ada konversi, itu gambar yang dikonversi menjadi array dan disimpan dalam variabel data tadi, sedangkan label disimpan pada variabel label. Kemudian di sini ada konversi ke numpy array. Nah, si dataset ini nanti di data sama dengan numpy array masuk ke variabel data dan juga print label untuk masuk ke variabel label. Selanjutnya ada pembagian data dan juga konversi. Di sini ditampilkan untuk data dan juga label. Kemudian ytrain dan ytest itu dikonversi ke format one hot encoding sehingga label berupa sebuah vektor dengan panjang 43. Ketika blok tersebut dijalankan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke block code untuk pembuatan dan juga compiling modelnya. Di sini model dibangun menggunakan jaringan saraf konvolasi CNN dengan konfigurasi sebagai berikut atau convolution neural network. Ada dua lapisan konvolusi dengan 32 filter dengan ukuran yang sama, itu 5 kali 5. Ada juga pooling layer untuk mengurangi di dimensi. Juga ada dropout di sini untuk mencegah overfitting. Dan selanjutnya ada dua lapisan konvolusi tambahan dengan 64 filter dengan ukuran 3 kali 3. Selanjutnya juga ada flatten layer untuk mempersiapkan data ke lapisan dense. Nah, untuk lapisan dense nanti di sini. Lapisan dense dengan 256 neuron dan menghasilkan lapisan output dengan 43 neuron atau untuk 43 kelas. Selanjutnya ada menghasilkan output seperti ini setelah di run. Setelah menghasilkan output seperti itu, kemudian masuk ke bagian block code training dari modelnya tersebut dengan menggunakan with tf.device menggunakan GPU 0 sebanyak epos 15 kali dengan optimasi Adam dengan data validasi untuk memantau performa. Ketika dijalankan maka akan menampilkan output seperti ini, mulai dari epos pertama, epos 2, epos 3 sampai epos 15 sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya di sini ada visualizing the performance of the model during training phase. Jadi di sini akan menampilkan sebuah grafik akurasi dan juga grafik loss ditampilkan untuk mengevaluasi kinerja dari model yang telah dibuat tadi. Dimasukkan dengan beberapa source code block seperti ini dan menghasilkan outputan ada dari visualisasi grafik akurasi dan juga grafik loss, menampilkan training akurasi dan juga fail akurasi dari grafik akurasi dan juga grafik loss.
Selanjutnya, setelah menampilkan tersebut, kita bisa mengevaluasi pada dataset pengujian yang telah kita ambil tadi dengan menggunakan ytest pdread memanggil dataset dari drive tadi, kemudian si label untuk class ID, juga image untuk path-nya, value. Langsung ke bagian pred atau untuk prediksi np.argmax model. Ini untuk dataset pengujian dimuat dan juga model digunakan untuk memprediksi label. Akurasi pun dihitung dengan membandingkan beberapa label prediksi dengan label sebenarnya. Dan ketika dijalankan akan menghasilkan kurang lebih output seperti ini. Setelah semua di running, ke tahap terakhir yaitu untuk menyimpan model, karena tujuan dari dataset ini adalah membangun sebuah model untuk memprediksi gambar dari rambu lalu lintas atau traffic sign image classification. Nah, untuk langkah terakhir yaitu menyimpan model yang telah kita buat dengan cara model.shape diberi nama traffic classifier format H5. Maka format akan tersimpan dalam format H5 si modelnya. Mungkin cukup saja penjelasan dari saya tentang klasifikasi gambar rambu lalu lintas menggunakan konvolusi neural network. Maaf apabila ada kesalahan dan juga kejelasan dalam mengungkapkan kata. Mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.